Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa nafya bittaqallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, menunaikan salat Jum'ah berjamaah. Semoga usaha kita ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus meningkatkan takwa ini, karena takwa ini adalah sebaik bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan untuk sukses di dunia ini maupun kelak pada saat kita kembali kepada Allah di akhirat nanti. Karena itu bagi orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka akan terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang memiliki akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin Allah akan berikan makhraj, way out, jalan keluar dari persoalan hidup dan kehidupan ini. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, yang tidak dianggarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar dari persoalan hidup dan kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakatnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, yang tidak direncanakan, yang tidak dianggarkan, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, apalagi yang dianggarkan. Selain itu, Allah SWT akan menjadikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ini semua urusannya mudah untuk dilaksanakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu mudah untuk bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Selain itu kemudian Allah juga menyampaikan orang-orang yang bertakwa itu akan memiliki furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dari yang batil, dan kemampuannya untuk melaksanakan dan menegakkan yang hak serta meninggalkan yang batil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqan baginya. Wa yukaffir anhu sayyi'ati, akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Orang yang bertakwa ini tidak akan masuk lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Tidak akan mengulang dosa yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Dia memiliki daya kontrol yang bagus dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya. Tidak terus-menerus berbuat salah dan dosa. Sekali salah, sekali berdosa, muncul kesadaran untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena itu maka Allah menutupi kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa ini. Wa yu'dzim lahu ajra, dan Allah akan memberikan ganjaran yang besar, memberikan pahala yang besar bagi orang yang hidupnya dibangun di atas
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, kehadirannya di muka bumi ini selalu menciptakan kebaikan, nilai tambah. Dia akan berikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi hidup dan kehidupan kemanusiaan ini. Dan itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat, paling berguna bagi manusia lainnya. Karena itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang berpahala dalam berjalan hidup dan kehidupan ini. Menjadi manusia-manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupannya, sehingga hidupnya merasa berarti, bermakna, dan mampu memberikan sesuatu dalam kehidupan kemanusiaan ini. Dan kemudian kalau sebuah penduduk kampung, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sungguh kalau sekiranya penduduk kampung ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ini. Akan tapi sayang manusia ini berat untuk membuat dirinya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan agama Allah ini. Fakhadnahum, karena itu maka Allah menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bahagia hidup kita di muka bumi ini, baik secara pribadi maupun sosial, maka tidak bisa tidak. Artinya sebuah keharusan, dan ini merupakan sebuah tuntutan yang harus kita laksanakan. Kita harus menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Kita harus menjadi penduduk bumi ini sebagai penduduk yang beriman dan bertakwa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Allah mengatakan waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan kalau orang-orang yang bertakwa itu ditanya, apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian, maka mereka menjawab qalu khaira. Mereka menjawab kebaikan dan kebaikan. Maka kebaikan itu adalah merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi orang beriman dan bertakwa, syarat-syarat untuk mendapatkan kebaikan itu sudah kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah memberikan kebaikan dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kehidupan kita di masyarakat ini sebagai sebuah bangsa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkurniakan karunia yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ini, tanah airnya, gemah ripaloh jinawi istilahnya itu, kekayaan alamnya luar biasa, darat lautannya, udaranya luar biasa ini. Kalau ini disyukuri sebagai konsekuensi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatannya itu kepada kita, kepada penduduk negeri ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat yang ada ini, maka sungguh Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi bila kalian mengkufuri nikmat Allah tersebut, maka ingatlah sesungguhnya siksaku, kata Allah, amat keras. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha menjadi orang yang beragama dengan benar.
Jangan sampai kita mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mendustakan agama Allah ini. Karena kita diperintahkan dalam hidup ini untuk iqamatuddin, untuk menegakkan agama Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dan menciptakan sarana bagi kita semua dalam hidup ini, yang berupa bumi, langit dan seisinya itu semua diciptakan dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kita diberi kemampuan untuk menguasainya, menundukkannya untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk iqamatuddin, untuk menegakkan agama, untuk beragama yang benar. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura al musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allah yahdi ilaihi may yasha' wa yahdi ilaihi may yunib." Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Ma wassa bihi Nuhan, yaitu agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dulu. Walladzi auhayna ilaika, dan agama yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wassayna Ibrahim, dan agama yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini. Wa la tatafarraqu fih, dan jangan kalian bercerai-berai dalam beragama ini. Kabur alal musyrikin, amat berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uhum ilahi, terhadap seruan kalian kepada agama yang benar ini, agama tauhid ini. Allahu yajtabi ilahi may, Allah memilih kepada jalan yang benar ini, kepada agama yang benar ini, agama tauhid ini, may yasha, siapa yang ia kehendakinya. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan akan memberikan bimbingan petunjuk kepada agama yang benar ini, agama tauhid ini, orang-orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan diciptakan dengan sempurna fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Diberikan kesempurnaan akal, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan badan, tubuh. Dan kemudian Allah menciptakan bumi langit seisinya ini dalam rangka untuk memenuhi kita manusia, yang mana kita ciptakan yang punya maksud dan tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita sebagai muslim sudah menyatakan, mendeklarasikan, sudah berjanji setia, sudah berikrar, sudah melakukan perikatan terhadap dua kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan ikatan yang amat kuat, al-urwatul wufqa, lam fisama laha, tali kuat yang tidak mungkin putus. Karena kalimat la ilaha illallah itu kita pilih atas dasar ilmu, karena seluruh ilmu pengetahuan yang ada ini menjelaskan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Bahkan alam semesta ini semua menjelaskan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Dan wahyu yang dibawa oleh para rasul juga menjelaskan akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Karena itu kalau kita mampu menggunakan pikiran kita dengan benar, maka kita akan mendapatkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Kalimat filosofis yang merupakan falsafah hidup dan kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. Inilah kalimat kebebasan yang membebaskan kita dari perbudakan-perbudakan yang tidak selayaknya ada dalam kehidupan manusia ini.
Yang berhak untuk memperbudak kita ini hanya Allah saja, yang tidak punya keperluan dan kepentingan kepada makhluknya. Karena itu kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu hakikatnya adalah untuk kebutuhan, kepentingan kita sendiri, untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri. Karena itu maka wasiat takwa ini selalu disampaikan oleh khatib di atas mimbar ini. Karena memang kalau kita ini taat pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan senang, dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka itu untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kemaslahatan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesuksesan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh ketaatan kita, tapi itulah jalan yang benar untuk mengatakan kita bahagia dalam hidup ini, mengatakan kita sukses dalam hidup ini. Tapi sebaliknya kalau kita melanggar maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka itu akan membuat kita ini hidup penuh dengan kemudaratan, penuh dengan malapetaka, kesengsaraan, kehinaan, dan kehancuran. Karena itu maka keimanan dan ketakwaan itu adalah yang sangat mendasar, yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan itu kita laksanakan atas dasar kesadaran penuh, punya landasan yang kokoh, punya landasan ilmiah yang kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka dengan ilmulah Anda la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah ini yang mengikat hidup dan kehidupan kita ini, karena itu menjadi tujuan dari hidup dan kehidupan kita ini. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita nyatakan dalam salat ketika membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, kalau ada masalah dalam perjalanan ibadah ini hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kembali ke jalan yang benar. Jalan solusi, jalan yang penuh kenikmatan, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Bukan jalannya orang-orang yang makhluk, terkutuk, terlaknat, yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran, bahkan mengganggu perjalanan kebenaran itu. Dan bukan jalannya orang-orang yang zalim, yang sesat, yang berbuat tapi tanpa dasar, tanpa landasan, tanpa bimbingan dan petunjuk wahyu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita untuk menegakkan agama ini dengan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Allah, dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka khatib juga menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan hidup dunia ini kecuali mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan yang sudah berserah diri kepada Allah, yang perjalanannya membawa kalimat la ilaha illallah ini. Memang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah dijalankan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar, dengan strategi yang benar, yang tersimbol dalam kalimat anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk beribadah kepada Allah itu contoh satu-satunya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun beliau mampu menunjukkan penghambaan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakatnya. Al-Qur'an 30 juz menjadi kenyataan sosial, menjadi spiritnya, menjadi kepemimpinannya, menjadi sistemnya, menjadi kultur budayanya, menjadi peradaban hidupnya. Itulah iqamatuddin, menegakkan agama dalam kehidupan ini. Hadirin, agama dan dalam bahasa Arabnya ad-din. Mana ad-din itu ada 4. Pertama, ad-din maknanya adalah otoritas kekuasaan. Segala sesuatu yang terkait dengan otoritas kekuasaan.
Itu mana ad-din yang pertama. Mana ad-din yang kedua adalah ketaatan, loyalitas, dan segala sesuatu yang terkait dengan ketaatan dan loyalitas ini. Mana din yang ketiga adalah konstitusi, perundang-undangan, aturan, dan segala sesuatu yang terkait dengan perundang-undangan dan aturan. Itu mana ad-din, agama yang ketiga. Dan mana ad-din yang keempat adalah al-jaza wal hisab, yaitu balasan dan pertanggungjawaban. Karena itu maka makna din itu adalah sistem hidup dan kehidupan yang dibangun di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditaati dengan penuh ketaatan, dengan loyalitas yang tinggi, dan kemudian ditegakkan dengan otoritas, dengan kekuasaan, dan kemudian siap dipertanggungjawabkan dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak pada saatnya, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Yaumiddin, hari agama, hari pembalasan. Karena bagi orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka iqamatuddin ini, menegakkan agama ini, adalah sebuah tuntutan, kebutuhan dan kepentingan selama hayat di kandung badan. Jangan sampai kita tidak beragama Islam, jangan sampai Al-Quran Sunnah tidak kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan ini, jangan sampai tidak kita taati dengan penuh kecintaan, penuh loyalitas yang tinggi, jangan sampai kemudian kekuatan, kekuasaan yang ada tidak dalam mereka untuk menegakkan ini, penghambaan kepada Allah ini. Dan kemudian kita siap dievaluasi setiap saat. Bahkan salat ini dikatakan iqamatuddin, termasuk salat Jum'ah ini. Ya. Karena memang dengan salat itu kita melakukan evaluasi, muhasabah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita nyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Sebagai apa saja, punya otoritas apa saja, baik presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, panglima, camat, lurah, RW, RT, pengusaha, rektor, pedagang, sebagai apa saja. Dalam salat ia menyebut iya, setelah memuji Allah dia menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, mulai pagi sampai zuhur ini, zuhur sampai asar dan seterusnya begitu 24 jam. Dan dari Jumat ke Jumat kita salat Jumat seperti ini, kita nyatakan pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dari Ramadan ke Ramadan kita juga tegaskan bahwa hidup ini hanya beribadah kepada Allah dengan bekal ketakwaan kepadanya. Sehingga kemudian khatib mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali mati sebagai muslim. Sebagai apa saja, sebagai presiden, panglima, menteri, gubernur dan seterusnya. Jangan sampai kita hanya membawa Islam di masjid ini, tapi di kantor pemerintahan eksekutif tidak kita bawa Islam itu, di kantor legislatif tidak kita bawa Islam itu, di kantor yudikatif kita tidak bawa Islam itu, di dunia perdagangan bisnis tidak kita bawa Islam itu, di dunia perguruan tinggi tidak kita bawa Islam itu. Ini menunjukkan bahwa ada masalah bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan khutbah Jumat seperti ini merupakan peringatan kepada kita semuanya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Siapapun yang bernyawa, yang pernah hidup di muka bumi ini, semua kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar kembali,
kembali untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup dan kehidupannya selama hayat di kandung badan, selama mereka hidup di muka bumi ini. Semoga kita mampu membawa Islam ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini adalah fitrah manusia. Islam itu adalah hak asasi manusia. Di mana manusia itu diciptakan oleh Allah di atas fitrahnya, dan fitrahnya itulah Islam. Fitrahnya itulah tauhid. Tapi kenapa berat untuk berislam? Kenapa berat untuk bertauhid? Itu akibat karena dosa-dosa yang dilakukan sehingga menjadi kotoran yang menjadi hijab antara kebenaran dengan dirinya. Maka sebenarnya penghalang daripada keimanan dan ketakwaan kita itu adalah hawa nafsu kita ini. Rasul mengatakan afatuddin al-hawa. Yang membuat cacatnya agama ini adalah hawa nafsu kita ini. Maka mari kita berusaha bagaimana mampu mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita ini untuk hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi manusia yang selamat dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Bahkan kita mampu mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang hidupnya membawa Islam ini sampai akhir hayatnya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan Anda, radhiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, bukan hamba nafsu, bukan hamba setan. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita yang hadir di Jumat ini dipanggil oleh Allah dan panggilan tersebut, kita termasuk orang-orang yang memiliki ketenangan, kebahagiaan jiwa. Kita mampu menunjukkan, membuktikan penghambaan kita kepada Allah, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Mari kita sudahi khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم